20 cm, di sini 20 cm. Ibu Ustazah mau tanya, bagaimana caranya agar penggaris ini terlihat lebih pendek? Gimana caranya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Supaya kelihatan lebih pendek. Ini 20 cm. Kira-kira diapain ya? Dari jauh. Kemudian ada lagi? Dilihat dari jauh akan terlihat lebih pendek. Diapain kira-kira biar lebih pendek? Dari 20 cm biar terlihat lebih pendek, kira-kira diapakan? Dipatahkan. Diapakan lagi? Dilihat dari jauh, dipatahkan. Ada lagi nggak cara yang lain? Di apa, Bu? Dicelupin ke air. Oh, dicelupin ke air jadi kelihatan membengkok dan terlihat lebih pendek. Baik. Ada lagi? Gimana caranya nih agar terlihat lebih pendek? Agar terlihat lebih pendek penggaris 20 cm ini. Tadi dilihat dari jauh terlihat lebih pendek. Kemudian dipatahkan. Pasti akan lebih pendek ya. Dipatahkan jadi 10 cm jadi 8 cm. Jadi lebih pendek. Dicelupin ke air. Ada satu cara lagi supaya penggaris ini terlihat lebih pendek. Anak-anakku sekalian semuanya, gimana caranya? Sandingkan penggaris ini dengan penggaris yang lebih panjang. Sandingkan penggaris 20 cm dengan penggaris 30 cm. Sandingkan penggaris 20 cm dengan penggaris yang 60 cm. Maka yang 20 cm ini akan terlihat lebih pendek. Maksudnya apa? Analoginya apa? Anak-anakku sekalian, selamat datang di dunia yang sebenarnya. Tadi Ustaz Rizal sudah menyampaikan dunia yang sebenarnya. Jadi warga dunia, jadi masyarakat. Tadi Ustaz Rizal menyampaikan, besok tidak ada lagi yang mengingatkan, besok tidak ada lagi jam 7 harus rapi-rapi. Pengakuan, karena sebenarnya validasi diri, pengakuan itu manusiawi. Semuanya ingin diakui keberadaannya. Semua ingin diakui kalau saya cantik. Semua ingin diakui kalau saya pintar. Kalau saya bla bla bla. Anak-anak sekalian pasti gitu, ingin merasa diakui. Caranya bagaimana agar kita diakui? Kalau yang paling ekstrim seperti penggaris dipatahkan agar orang lain terlihat lebih pendek, lebih kecil, lebih jelek. Gitu ya. Pengakuan diri itu penting di masyarakat anak-anak sekalian, itu manusiawi, validasi diri manusiawi. Caranya bagaimana supaya kita terlihat lebih panjang dari penggaris yang pendek ini? Jadilah kita lebih panjang. Fokus pada diri, fokus pada prestasi diri. Maka akan diakui oleh masyarakat, kalian akan unggul. Bukan dengan menginjak orang lain, bukan dengan mematahkan penggaris, tapi membesarkan diri. Jadi karena sekarang sudah jadi bagian dari masyarakat, tidak ada lagi yang ngingetin. Ustadz tidak lagi ngingetin. Ustadz tidak ada lagi yang ngingetin. Yang jauh lebih besar. Intinya adalah kemandirian dari kalian yang nanti akan mengantarkan kesuksesan kalian di jenjang yang lebih tinggi. Pada kesempatan hari ini, Ustaz juga ingin menyampaikan bahwa nanti di kampus cermat-cermatlah untuk bisa memilih kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu pertama. Yang kedua, cermat-cermatlah pula memilih organisasi yang memang itu bukan organisasi yang hari ini dilarang oleh pemerintah, karena itu akan membuat kalian akan menjadi hambatan-hambatan untuk masa depan. Organisasi-organisasi yang misalnya hari ini banyak begitu ya, yang nanti juga akan kalian temui ketika nanti ada di perguruan tinggi. Dan di
dinamika yang ada di perguruan tinggi itu jauh lebih beragam ketimbang di SMA. Kalau di SMA begitu ya, itu hanya ada organisasi siswa intrasekolah. Organisasi yang lain misalnya PMR, Pramuka, akan tetapi nanti di perguruan tinggi itu kalian akan menghadapi sebuah organisasi yang sangat kompleks, sangat beragam, sangat plural. Dan hari ini teman-teman kalian lebih cenderung kepada yang sifatnya bisa dikatakan homogen. Tetapi nanti di perguruan tinggi kalian akan banyak menemui orang yang sangat berbeda karakter. Hari ini mungkin hanya ketemu dengan orang-orang Banten, Jabar. Tetapi nanti di perguruan tinggi kalian akan menghadapi teman-teman, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan, Jawa, Sunda sudah pasti ya, kalau di sekitar Jawa Barat. Kemudian akan ada yang dari Kalimantan, Papua bahkan, yang mereka memiliki ciri khas yang berbeda dari kita. Itu baru dilihat dari suku, perbedaan suku, belum lagi perbedaan agama. Ya, hari ini mungkin kalian hanya berinteraksi dengan teman-teman sesama muslim, akan tetapi nanti kalian akan berhadapan dengan teman-teman yang non muslim, dan itu perlu adaptasi. Karena pernah didapati ada siswa yang ketika masuk ke perguruan tinggi mereka mengalami yang namanya shock culture. Apalagi ketika hari ini ada yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. Ada nggak? Ada nggak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri? Nggak ada ya? Nggak ada. Apalagi kalau misalnya ke luar negeri, biasanya misalnya di India, kulturnya sangat berbeda, gitu ya. Hari ini kalian yang di sini lebih sering melihat kondisi yang sangat bersih, mungkin berbeda di India. Ketika kalian memutuskan ke India misal, atau mungkin ke Jepang, tadi sempat juga disebutkan, gitu ya. Hari ini ketika di Indonesia dengan culture yang mungkin lebih banyak memberikan semacam mudah memperbolehkan, begitu ya. Tetapi kalau di Jepang itu beda. Dan di perguruan tinggi yang lain, yang ketika kalian nanti masuk ke kelas internasional, itu juga akan banyak mendapati teman-teman yang memiliki kultur yang berbeda dan jauh berbeda. Tadi Ustaz Rizal juga menyampaikan, di perguruan tinggi kalian tidak akan lagi ada yang bangunin, orang tua tidak bangunin, sholat subuh, gitu ya. Tetapi nanti di perguruan tinggi nggak akan seperti itu, kecuali kalau kalian ada dalam sebuah asrama, pasti pendamping asrama akan membangunkan kalian. Kecuali itu, biasanya di IPB. Di IPB ada berapa orang di sini yang akan melanjutkan IPB? Itu nanti akan ada pendampingan dari pembina asrama, tapi cuma 1 tahun, gitu ya. Ini Ustaz Ahmad Abdul Wasidin pernah pengalaman menjadi pendamping asrama kalau nggak salah ya. Itu akan dibangunkan oleh pendamping asrama. Dan yang terakhir, di kesempatan kali ini saya selaku manajemen Yayasan Pendidikan Umar Usman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menitipkan pendidikan terbaik anak-anaknya di SMA Al-Sukro Universal. Dan insya Allah ayah dan bunda ke depan ini masih menjadi pembicaraan di kami selaku manajemen Yayasan Pendidikan Umar Usman. Kita akan segera untuk merealisasikan pembangunan gedung SMA di area kampus SMA yang hari ini masih
bergabung dengan gedung SMP, insya Allah kita akan membangun gedung SMA secara terpisah. Itu yang ke depan akan kita wujudkan secara bersama-sama. Harapannya bisa kita mulai di tahun ini, Ustazah Cici, ya, minimal meletakkan batu pertamanya. Insya Allah tahun depan kita akan melanjutkan pembangunan gedung SMA Al Sukro Universal. Dan kemudian anak-anak sekalian yang sekarang lulus jangan menyesal, ya, karena insya Allah Al Sukro Universal ini akan terus berkembang ke depan, begitu ya, sehingga siapa tahu nanti Rizal ya, 10 tahun ke depan atau 11 tahun ke depan kalian sudah memiliki anak yang usia TK, ya, sudah memiliki anak usia TK. Silakan nanti hubungi ke Ustazah Ati. Ya, nanti begitu terus, gitu ya, sehingga insya Allah kita akan terus berkembang Al Sukro Universal ini. Bahkan saya bermimpi Al Sukro Universal tidak hanya ada di Ciputat, tetapi kita bisa kembangkan di wilayah lain yang saat ini masih kita merintis untuk di daerah Lampung Selatan, ya, Lampung Selatan. Kita akan merintis itu dan kemudian akan kita kembangkan juga di area Bekasi. Demikian Ustadz-ustadzah, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum saya mulai sambutan, mohon izin memberikan penghormatan dulu untuk yang hadir. Yang pertama, yang terhormat Kepala Divisi Persekolahan Yayasan Pendidikan Umar Usman Dompet Du'afa, Ustadz Abdul Halim STP, Pak. Semoga Allah berikan sehat, berkah usia, manfaat ya Pak. Lalu yang terhormat Direktur Perguruan Islam As-Sukro Universal, Ustazah Cici Kurniasi MPD. Masya Allah, terima kasih banyak inspirasi paginya tadi dengan penggarisnya. Sehat selalu Ustazah Cici. Lalu yang terhormat ada General Manager Operasional Ustazah Dina Fitriani, Mbak Dina. Lalu ada General Manager Pendidikan Ustadz Ahmad. Kemudian ini yang luar biasa, yang terhormat Kepala SMA Islam As-Sukro Universal Ustadz Henrizal Saidi Harahap. Bapak Ibu mohon tepuk tangan untuk beliau. Nanti saya akan cerita bagaimana As-Sukro di tangan Pak Rizal, ya. Oke, tunggu. Kemudian yang terhormat ini ada Kepala TK, SD, SMP, mohon maaf saya tidak sebutkan, tetapi semuanya perempuan ya Mbak Cici ya. The power of perempuan ya, the power of emak-emak. Tepuk tangan untuk para perempuan. Oke, kemudian ini hadir juga manajer HRD, manajer QRD, manajer Markom, manajer keuangan, manajer operasional. Banyak manajernya ya. Oke, ya. Kemudian yang saya juga ingin sebutkan para pejuang, penjaga ilmu, ustadz-ustazah di manakah berada di belakang? Oh, oke. Bapak Ibu tepuk tangan untuk para ustadz-ustazah. Di tangan mereka ilmu terus sampai ke generasi dan generasi ya. Jadi luar biasa, semoga tetap bahagia, selalu tersenyum meskipun banyak sekali hal yang harus dilakukan. Tapi hari ini ya kita melihat juga SDM di As-Sukro luar biasa. Ada Pak, ini pemain keyboard kita ini bukan pemain keyboard ya. Backgroundnya adalah pustakawan. Saya bilang Mbak Cici luar biasa ini Pak Irwin. Pak Irwin ya, oke, tepuk tangan. Thank you so much for the song. Ini Dewan Guru, lalu, wah ini dia. Saya tadi bilang sama Mbak Cici, kita punya aset, salah satu elemen dari sebuah sekolah adalah para orang tua. Jadi Bapak Ibu
terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mempercayakan putra-putri, pendidikan putra-putrinya di Asupro, dan pastikan, saya memastikan Bapak Ibu, panjenengan tidak menyesal. Ini adalah pilihan yang sangat tepat menitipkan putra-putri Bapak Ibu di Asupro Universal ya. Jadi lagi-lagi bersyukur kita semuanya membersamai putra-putri di Asupro. Kemudian yang paling istimewa adalah ada 27 siswa-siswi kelas 12 yang sudah lulus beberapa waktu lalu, dan hari ini kita akan lepas ya. Kayaknya nggak dilepas 100% ya Pak Rizal ya. Ya, tetap ada komunikasi karena nanti pasti akan ada ikatan alumni, and then jangan lupa untuk sering-sering berkunjung, memberikan masukan, dan kemudian kita ingin berkontribusi lebih banyak untuk Asupro Universal ya. Jadi luar biasa nih 27 siswa. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya bangga sekali berada di antara Bapak Ibu semua dan anak-anak. Saya membersamai Asupro baru masuk 2 tahun ya Pak Rizal, dan kebanggaan saya makin kuat ketika kemarin beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu telah terbit rapot pendidikannya Asupro, dan tahu nggak Bapak Ibu, Asupro literasinya 100, Masya Allah. Pak, Bu, di Banten ya 2 tahun berturut-turut Pak Halim, saya lihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu di Tangsel ada 102, salah satunya adalah Asupro Universal. Wow, student, proud of you. Thank you so much. Jadi Bapak Ibu, Kementerian membuat satu indikator untuk melihat apakah sekolah itu berkualitas atau tidak. Ada 6 indikator yang dibuat oleh Kementerian, dan itu muncul dalam bentuk rapor pendidikan yang setiap tahun rilis, yang setiap tahun terbit. Rapor pendidikan itu salah satunya adalah literasi tadi, literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, lingkungan yang berkebinekaan dan lingkungan yang aman. Jadi, nah yang capaian 100-nya itu adalah literasi. Ini adalah hasil dari putra-putri Bapak Ibu yang mengerjakan asesmen nasional berbasis komputer ANBK, dan mereka menjawabnya luar biasa, 100 luar biasa ya. Kita akan pertahankan ini. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kemarin pas saya coba konfirmasi, ini untuk para manajer, para petingginya yayasan penting. Kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu sebuah sekolah itu bagus atau tidak, Bapak Ibu boleh tanya rapor pendidikannya. So that's why saya minta Pak Rizal untuk mengeprint rapor lalu pasang di ruang tamunya, agar semua orang bisa melihat bagaimana capaian-capaian sekolah tiap tahunnya. Dan kualitas pembelajaran di Asupro Bapak Ibu berada di 20% teratas di Provinsi Banten. Banten itu, selamat lagi Pak Rizal. Ya, ini akhir yang baik ya, husnul khotimah insya Allah. Karena betul, capaian-capaiannya luar biasa. Kualitas pembelajaran Asupro itu 67, rata-rata Banten 62 Bapak Ibu. Tadi literasi rata-rata Banten 76, and then we got 100. Jadi itu jauh banget melampaui dari rata-rata di Banten ya. Makanya senang banget gitu. Nanti kita tanya, saya biasanya tanya, programnya apa Pak? Gitu. Programnya pasti banyak. Nah, salah satu kekuatannya adalah kebiasaan tadarus, mengkaji ayat-ayat dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada kemampuan literasi putra-putri kita Bapak Ibu. Jadi, halo student, so remember, jangan lupakan kebiasaan yang ini, ya. Mengkaji ayat-ayat, baca Al-Quran dan sebagainya. Saya kira kebiasaan-kebiasaan itu harus terus dilakukan. Termasuk, ini saya sekalian nitip nih Bapak Ibu, para orang tua, Pak Menteri sekarang sedang menggulirkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, yang pertama, ada yang hafal? Ayo, oh including you man, ya, yang dari kelas TK. Wow, iya, kepala sekolahnya hafal ya. Oke. Pastikan nggak cuma hafal, tapi implement. Yes, oke. Jadi yang pertama adalah bangun pagi. Pasti bangun pagi dong.
ya, lalu beribadah, kemudian berolahraga. Nanti saya nitip olahraganya dikencengin ya. Kemudian setelah itu makan bergizi, ya. Kemudian belajar. Setelah belajar bermasyarakat, lalu yang ketujuh ini nih yang saya mau nitip sama ayah bunda. Tidur cepat. Oke, ya tidur cepat. Ini kenapa? Karena kita ingin organ-organ putra-putri kita sehat, kemudian besokannya mereka bisa bangun untuk beribadah dan melakukan aktivitas. Jadi pastikan anak-anak tidur cepat, ini menjadi salah satu kebiasaan yang juga harus diperhatikan ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, ini dari tadi banyak sekali nasihat-nasihat. Saya selain nasihat, saya ingin juga atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk Yayasan Pendidikan Umar Usman ya Pak. Ini kalau tidak ada partisipasi dari swasta seperti ini, tentu kita tidak sanggup Pak mengelola begitu banyak siswa di Banten Bapak Ibu. Di Banten ada 623. Oke, 623 SMA. Dari 623 ini Bapak Ibu, yang paling banyak capaian-capaian keberhasilannya itu memang di Tangsel. Ini jadi tentu kita berharap ke depan Asukro benar-benar akan menjadi salah satu dari sekolah yang sangat diperhitungkan di Banten, ya. Dan ini tidak terlepas dari partisipasi orang tua, siswa, guru, yayasan, gitu. Jadi kita akan bersama-sama bersinergi untuk memajukan Asukro Universal. Dan saya senang sekali Bapak Ibu masuk ke Asukro itu berasa masuk bukan ke sekolah kalau saya, iya, kayak masuk ke taman. Iya, berasa kayak ke taman, memang bukan kayak kebun raya ya, tapi masuk itu pohon-pohon rindang, kemudian rumput yang hijau, tiba-tiba jalan, ada nangka berbuah gitu ya. It's so nice ya. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh anak-anak. So you are so lucky, sudah beruntung sekali berada di Asukro karena lingkungannya sangat kondusif, sangat aman, nyaman, bersih, dan berkebinekaan ya. Kita berharap lingkungan ini terus diupayakan untuk benar-benar memberikan support suasana yang menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Itu lingkungan. Lalu tadi ada cerita mau bangun sekolah dan sebagainya. Bapak Ibu yayasan, saya langsung bicara, Pak, teman-teman yayasan di Tangsel itu terdata 1.500 anak berkebutuhan khusus Pak. Jadi tadi saya nitip sama Mbak Cici kalau mau bangun sekolah saya nitip untuk akses para ABK disabilitas juga dibuat untuk agar kita bisa mengakomodir. Sekarang pemerintah minta 15%, tapi agak banyak ya, 15%. Tahun lalu 5% untuk bisa mengakomodir anak ABK, karena ada 1.500 ABK Bapak Ibu di Tangsel, dan makin tahun makin bertambah, dan baru ada 1 sekolah inklusi di Tangsel. Jadi kita butuh sekali peran dari swasta untuk bisa membuat sekolah-sekolah inklusi. Wah, ini ceritanya banyak ya. Saya ingin mengapresiasi banyak sekali. Ini keluarga besar perguruan Asukro Universal. Kalau dari namanya, Hello Student. So we are entering the new era. Kita masuk ke satu era yang luar biasa. Kalau kamu baca ada era VUCA namanya. VUCA, do you know? VUCA itu V-nya volatility. What is volatility? Perubahan yang sangat cepat. Lalu U-nya adalah uncertainty, ketidakpastian. C-nya adalah complexity, kompleks banget permasalahannya. Kemudian A-nya adalah ambiguity. You face that era, dan kita butuh mental yang luar biasa. Pak Profesor Renal Kasali dari UI, kalau kalian pernah dengar namanya, beliau melakukan penelitian selama 30 tahun Bapak Ibu, orang tua, melihat
orang-orang yang berhasil itu sebenarnya punya mental apa? Ada satu mental yang kayaknya harus kita bangun dan kita kuatkan. Namanya self-driving mentality. Mental yang berani ngambil tanggung jawab, punya keberanian untuk mengambil peran, gitu ya, self-driving mentality. Don't be passenger only, jangan cuma jadi passenger, penumpang yang gimana depan aja, kamu ikut, no way. Sudah saatnya punya inisiatif, punya keberanian untuk doing something, mulai berinisiatif untuk melakukan suatu perubahan. Ya, itu harus dikuatkan. And I believe, percaya banget saya, Asupro sudah mulai membekalkan itu. Jadi ini tinggal anak-anak menguatkannya saja. Oke. Terakhir, saya mau mengutip kata-katanya Nelson Mandela. Tahu Nelson Mandela? Tahu. Siapa? Presiden ya, Presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela bilang, education is the most powerful weapon for changing the world. Pendidikan adalah senjata paling efektif untuk mengubah dunia. Jadi anak-anak selamat untuk melakukan itu. Ada stepping stone to greatness, selamat mengubah dunia menjadi lebih baik, lebih aman, lebih adil, dan lebih bahagia. Oke, jadi terima kasih banyak sudah mempercayakan pendidikan di Asupro, dan juga tadi kita berharap anak-anak akan terus mengakses pendidikan yang lebih tinggi, bahwa wajib belajar 12 tahun sudah selesai, tapi kami dari Dinas Pendidikan berharap anak-anak melanjutkan untuk juga meningkatkan kapasitas SDM di Banten dan meningkatkan APK, angka partisipasi kuliah kita yang masih sangat rendah ya. Jadi anak-anak tadi selamat untuk yang sudah berhasil mendapatkan tiket ke beberapa universitas, yang belum niatkan dengan terus-menerus untuk bisa mengakses. Dan tadi ada cerita ke luar negeri, it is very possible, nothing impossible. Anak-anak mimpikan untuk bisa mengakses pendidikan di seluruh dunia ya. Dan kata universal semoga bisa terwujud. Gak cuma di Indonesia sekolahnya Pak Halim, but also around the world. Ya, karena universalnya nempel bersama panjenengan semua. Jadi, and including that Pak, bahasa juga menjadi penting. Ya, karena universal ini sebenarnya identik sama bahasa. Maka kemampuan berbahasa harus kita mulai. Saya membayangkan masuk ke Asupro ketemu sama anak-anak cacisus anything in bahasa Arab, in bahasa Inggris gitu ya. Kita akan mulai ya sama-sama. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak hal kurang berkenan. Saya akan menutupnya dengan burung irian, burung cendrawasih. Itu udah cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, izin kami menyapa yang terhormat Bapak Henrizal Saidi Hahab, selaku Kepala Sekolah SMA Islam Asro. Kemudian yang terhormat Ibu Cici Kurniasi, kami hormati selaku Direktur Perguruan Islam Asro. Kemudian Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan juga staf pengajar di sekolah SMA Asro. Kemudian juga hadirin yang mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi sahabat kami, Bu. Kemudian segenap hadirin tamu undangan, orang tua dari siswa-siswa alumni SMA Sukro, dan yang berbahagia adalah anak-anak kami alumni dari SMA Sukro. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan untuk hadir di acara yang pagi hari ini. Izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili suatu kehormatan bagi saya mewakili orang tua dari anak-anak sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara perpisahan ini. Pertama, kami segenap wali murid kelas 12 mengucapkan ribu terima kasih pada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Islam Asukro yang telah membimbing, mendidik, dan mengajari anak-anak kami dengan segenap upaya dan daya serta keikhlasan sehingga anak-anak kami dapat menempuh kehidupan yang positif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini tanpa anak-anak kami begitu bahagia dengan rawat yang sumringah, tak terasa sudah 3 tahun sejak kami menyerahkan anak-anak kami kepada Bapak Ibu untuk dididik dan dibekali dengan ilmu. Saat ini sudah terlihat perbedaan sikap nyata, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak-anak kami. Kemudian yang kedua, kami juga izin menyampaikan ucapan permohonan maaf dari anak-anak kami apabila dalam keseharian anak-anak kami terdapat tingkah laku anak kami yang mungkin tadi Pak Rizal bilang sudah menjengkelkan ya Pak. Mohon maaf Bu, dalam mendidik anak-anak kami banyak tingkahnya gitu kan, apalagi dah yang izin anak saya cacat itu lebih banyak gitu, lebih banyak sekali gitu tingkahnya bagus Pak. Mohon maaf Pak Rizal dan ibu guru sekalian. Mungkin itu kurang lebihnya Pak, mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Dari kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah mendidik dan mengajarkan anak kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today feels kind of strange for me. I've always known this day would come, and now that it's here, it's hard to believe. After everything we've been through, saying goodbye isn't easy. There are so many memories we've made during these 3 years, and honestly, every single day meant something to me. I still remember the first day of school when we were nervous and didn't know each other. But look at us now. We've become a family. We laughed together, had a random deep talks about life and things that didn't even make sense, took a nap together during free times, and messed around until some teacher caught us. I know sometimes we get into an argument, but I think it's just a way that brought us closer.
and I'm gonna miss all of that more than I expected. To our teachers, thank you for your patience and for pushing us to be better, even when we didn't always see it. One of the things that made this school feel special to me is how close the teachers are to us. Well, maybe it's because our class was small, so we weren't just students. We were people they really knew. They remember our stories, our hobbies, and even our little habits. To our family, thank you for being our first teacher, supporting us, guiding us, and cheering us through on every step. Your sacrifices, prayers, and faith in us have been the foundation of our strength. We are so grateful for the countless time you've listened us, advised us, and believed in us even though we didn't believe in ourselves. Thank you for being our everything. And to my fellow graduates, congratulations, we made it! With your 5 exams, school projects, group works, late night study session, and even the occasional panic before deadlines. We have grown together, laughed together, and faced many challenges side by side. Graduation isn't the end of our story. It's the beginning of a new journey in our life. We don't know exactly what comes next, but whatever path we take, please keep moving forward. Be kind to ourselves, and remember the people and moments that got us here. Life is probably gonna get harder, but I believe we will figure it out, just like we always did. Let's not be afraid of change, but embrace it with courage. Let's not fear failure, but learn from it and grow stronger. Let's not compare ourselves to others, but walk confidently in our own. And let's remember that every challenge is an opportunity to grow. To close this journey, let us not say goodbye. Instead, let us say see you again with hope in our hearts and determination in our steps. May Allah always guide us and bless us in every step we take. Once again, thank you to everyone who has been a part of this journey, and congratulations to the graduating class of 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ucapkan ke Bandung rakan jame bantekan. Assalamualaikum po intan buleun leun bisalem ku ari lingka ke jame tekan karena salem nabi keun sunah jarata umat syarat mulia.
bunga berjempah. Bunga tidak bunga kelana tak mengejar paresa. Bunga tidak bunga kelana tak mengejar paresa. Bunga lenyapkan bunga kembe, bunga bagai bunga berjempah. Bunga lenyapkan bunga kembe, bunga bagai bunga berjempah. Amin Allah Sema amin. Allah berkalam, Allah yang tidak doa jadi makmu sejahtera. Allah berkalam, Allah yang tidak doa jadi makmu sejahtera. Allah buktikan yang dengan misen, maka tak soleh kamu salah. Buktikan yang dengan misen. Jempa mira lelata sanggoi tanda hati lon hai ade nayung kegatang. Allah berkali sayang si gunung abu cahaya bertabu lamla oraya menyemate mama tak sodagunmu menyemate mateku tak sodanya jibanya kamira lama sakoi ada telon lelai berkata ada cerita bom sabuk telon lelai. Lam pura-pura menari, pura menari. Lam ate lungunong, ate lungunong. Lam baca bungong, hai bungong, baca bungong. Ada lepura, ada lepura. Pura-pura menari, pura menari. Ate lungunong, ate lungunong. Baca bungong, hai bungong, baca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup band musik ingin memperkenalkan saya Sri Grisawa dari saya sebagai vokalis. Saya Luna sebagai vokalis. Saya Ara sebagai vokalis. Saya Askar sebagai vokalis. Saya Askar Gifari sebagai basis. Saya Rafa Ataya sebagai basis. Saya Daya Sria sebagai drummer. Dan saya Rizky sebagai gitaris. Oke, jadi lagu pertama yang bakal kita tampilin adalah Kata-Kata by Ziva Magnolia. Selamat menyaksikan semuanya.
Oke, jadi ini adalah persembahan lagu terakhir yang bakal kita tampilin. Selamat menyaksikan. Semua
الله الذي استغفر الله الذي فلك الحمد يا مولانا يا معبود يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى على كل هذه الكلمة يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام